Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sumiatina STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya. Yang kami hormati Bapak Dr. Said STMT selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM selaku dosen penguji utama saya. Dan yang kami hormati Bapak Herfian Handika Sugasta STMT selaku dosen penguji kedua saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gap Acceptance terhadap Kinerja Simpang Tak Bersinyal, Studi Kasus Simpang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional Kota Pontianak. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Penelitian saya dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak, yang dimana berdasarkan BPS Kalbar pada tahun 2026, jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2025 yaitu sebesar 686.019 jiwa, meningkat secara signifikan pada tahun 2026, yaitu menjadi sebanyak 690.969 jiwa. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini akan meningkatkan volume kendaraan, yang dimana mengakibatkan meningkatnya konflik lalu lintas kendaraan di jalan raya. Simpang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional merupakan simpang tiga tak bersinyal, yang dimana simpang ini berada di kawasan pendidikan, komersil, dan pemukiman penduduk, sehingga volume lalu lintas cukup tinggi. Pada simpang tak bersinyal sendiri, kendaraan dari jalan minor harus menunggu celah di jalan mayor untuk bergabung kepada jalur arus jalan utama. Nah, perilaku pengendara menerima celah ini disebut gap acceptance. Urgensi penelitian ini yang mana pada simpang Jalan Imam Bonjol itu merupakan simpang dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi, yang dimana volume lalu lintas cukup tinggi ini menyebabkan pengemudi pada jalan minor akan kesulitan mendapatkan celah untuk bergabung pada jalan mayor. Nah, kesulitan mendapatkan celah ini akan meningkatkan tundaan kendaraan. Tundaan kendaraan ini akan mempengaruhi tingkat pelayanan pada simpang tersebut, yang secara signifikan juga akan memberi pengaruh kepada kinerja simpang tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian saya, adapun disimpulkan pertanyaan penelitian pada penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik gap acceptance pengemudi pada simpang tak bersinyal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Yang kedua, bagaimana pengaruh perilaku gap acceptance terhadap tundaan dalam menentukan level of service yang mempengaruhi kinerja simpang di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Yang ketiga, alternatif penanganan apa yang dapat diberikan untuk permasalahan lalu lintas yang terjadi pada simpang tak bersinyal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis karakteristik gap acceptance pengemudi pada simpang tak bersinyal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Nah, yang kedua, mengetahui pengaruh perilaku gap acceptance terhadap tundaan dalam menentukan level of service yang mempengaruhi kinerja simpang di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penanganan yang tepat yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas pada simpang tak bersinyal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Agar penelitian ini tidak mencangkup terlalu luas dan menjadi terarah, adapun batasan masalah yang saya tentukan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di simpang 3 tak bersinyal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional Kota Pontianak. Kemudian, pengumpulan data gap mencakup semua jenis kendaraan. Kemudian, data gap yang diambil hanya kesempatan pertama terjadinya gap pada jalur mayor tersebut. Yang kemudian data gap yang diambil yaitu gap yang terjadi pada jalan mayor yang dimanfaatkan oleh kendaraan yang berasal dari jalan minor. Nah, jenis pergerakan yang diamati pada penelitian ini adalah
pergerakan menggabung atau merging, dan memotong atau crossing. Berikut penelitian terdahulu mengenai gap acceptance, yaitu ada dari Muhammad Saadillah pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal dengan menggunakan metode gap acceptance dalam upaya mengatasi kemacetan. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu nilai gap kritis pada simpang tak bersinyal Jalan Raya Bendulan sebesar 13,509 detik pada pagi hari dan 32,05 detik pada siang hari, dengan derajat kejenuhan sebesar 2,32 dan 1,56, yang dimana lebih dari 1, sehingga simpang masuk dalam kategori tingkat pelayanan buruk atau level F. Adapun dua penelitian berikutnya terlampir. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang terlampir, yaitu penelitian saya berlokasi di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raya Nasional. Kemudian, saya menggunakan PKJI 2023. Kemudian, kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Persimpangan merupakan kawasan umum di mana dua atau lebih jalan raya bertemu atau berpotongan. Nah, pertemuan pergerakan persimpangan ada 4, yaitu yang pertama bergabung atau merging, yang kedua memotong atau crossing, yang ketiga memisah atau diverging, dan yang terakhir yaitu jalinan atau waving. Persimpangan tak bersinyal, yaitu persimpangan yang tidak terdapat pengatur pergerakan, di mana kendaraan itu bergantung pada ketersediaan celah atau gap acceptance pada persimpangan tersebut. Volume lalu lintas yaitu jumlah kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dalam periode waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam. Volume lalu lintas ini harus dikonversi ke satuan SMP per jam menggunakan nilai EMP. Dengan rumus jumlah kendaraan dikali nilai EMP menghasilkan volume kendaraan dalam satuan SMP per jam. Berikutnya, kita akan membahas mengenai apa itu gap acceptance. Gap atau gap acceptance ini berbeda. Gap itu merupakan celah yang tersedia di jalan utama, sedangkan gap acceptance yaitu perilaku pengemudi dalam penerimaan celah. Nah, dalam menghadapi pada persimpangan tersebut, pengendara akan dihadapkan kepada keputusan untuk pertama menerima gap atau kedua menolak gap. Nah, menerima gap itu ketika pengendara merasa gap ini aman sehingga kendaraan di jalan minor ini melakukan pergerakan untuk masuk ke jalan mayor. Nah, kemudian jika pengendara menolak gap, itu berarti pengendara tidak merasa gap itu aman, sehingga kendaraan di jalan ini memilih untuk menunggu hingga ketersediaan celah yang cukup aman. Parameter dalam gap acceptance terdiri dari 2, yaitu critical gap dan follow-up time. Nah, dalam penelitian ini yang dianalisis hanya critical gap dengan menggunakan metode RAF. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu metode RAF. Metode RAF itu menggunakan metode grafis yang presisi nilainya divalidasi melalui interpolasi matematis. Metode RAF ini berdasarkan pada data yang mempertimbangkan dua sisi perilaku pengemudi, yaitu perpotongan kurva kumulatif antara gap yang diterima dengan gap yang ditolak. Pendekatan dua kurva ini menghasilkan nilai critical gap yang lebih objektif dan presisi dibanding metode lainnya. Adapun grafik dan interpolasi matematif terlampir. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tundaan akibat gap acceptance. Nah, tundaan itu dimaknai sebagai tambahan waktu perjalanan akibat interaksi antar kendaraan. Nah, gap acceptance ini sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas pada persimpangan tak bersinyal. Kenapa? Karena apabila pengendara kesulitan mendapatkan celah atau mengambil celah, itu akan meningkatkan tundaan pada simpang, khususnya di jalan minor. Nah, untuk menghitung tundaan yang diakibatkan oleh gap acceptance pada penelitian ini akan dihitung menggunakan persamaan sebagai terlampir.
di mana rumus T itu adalah total akumulasi seluruh waktu gap diterima dengan jumlah kendaraan yang menerima gap. Itulah yang mendefinisikan sebagai tambahan waktu atau tundaan. Kemudian, kita akan menghitung parameter kinerja simpang tak bersinyal menggunakan peraturan PKJI 2023 dengan terdapat beberapa parameter, yaitu kapasitas simpang, derajat kejenuhan, tundaan, hingga peluang antrean. Masing-masing parameter ini dapat dihitung dengan ketentuan dan rumus yang sudah terlampir. Kemudian kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Daya Nasional, di mana Jalan Imam Bonjol merupakan jalan mayor dan Jalan Daya Nasional merupakan jalan minor. Nah, kendaraan dari jalan minor ini melakukan pergerakan, di mana pergerakan yaitu pertama bergabung yaitu merging dan kedua memotong atau crossing. Berikut foto-foto dari lokasi penelitian tersebut. Kemudian pelaksanaan survei. Alat yang digunakan adalah CCTV, roda pengukur, alat tulis, konter digital, formulir survei, dan perangkat laptop untuk memutar video dalam membantu proses pengolahan data. Survei dilakukan selama 3 hari, yaitu pada Sabtu, Minggu, dan Senin, di mana masing-masing hari ini mewakili hari libur dan hari kerja. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan CCTV, dilakukan selama 12 jam untuk menghitung volume kendaraan harian selama 3 hari, mulai pukul 6 pagi hingga 6 malam. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mencari jam puncak. Kemudian pengumpulan data, yaitu terdapat 2 data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran langsung pada lokasi penelitian, meliputi data geometrik simpang, data volume lalu lintas, dan data gap. Kemudian data sekunder meliputi peta lokasi, data BPS yaitu jumlah penduduk, dan PKJI 2003 sebagai standar nasional kinerja simpang. Adapun pengumpulan data gap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan garis acuan di area konflik pada jalan mayor sebagai titik referensi pengukuran. Yang kedua, mencatat waktu bumper belakang kendaraan pertama melewati garis acuan tersebut yang disebut waktu awal. Yang ketiga, mencatat waktu saat bumper depan kendaraan berikutnya melewati garis acuan yang disebut waktu akhir. Nah, menghitung selisih, di mana selisih ini merupakan nilai gap dalam satuan per detik. Selisih didapatkan dari mengurangi waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Kemudian yang terakhir, amati keputusan kendaraan minor, apakah merupakan gap diterima atau gap ditolak. Berikut terlampir gambar-gambar kondisi di mana saat crossing dan merging, baik ditolak maupun diterima. Kemudian dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan 2, yaitu dengan gap acceptance dan dengan PKJI 2023. Nah, input yang diperlukan untuk analisis data gap acceptance yaitu data gap yang diterima dan ditolak untuk masing-masing jenis pergerakan, yaitu merging dan crossing. Nah, metode yang digunakan yaitu untuk mencari critical gap menggunakan metode RAF, sedangkan untuk menghitung tundaan akibat gap acceptance dengan rumus tundaan yang telah saya jelaskan seperti sebelumnya. Output yang akan didapatkan yaitu nilai critical gap, kemudian nilai tundaan akibat gap acceptance. Kemudian dilakukan analisis data dengan PKJI 2003 untuk menjadi parameter pembanding bagi hasil gap acceptance yang telah saya dapatkan. Input yang diperlukan yaitu geometrik simpang dan volume lalu lintas dalam SMP per jam, metode yaitu PKJI 2003, dan outputnya yaitu kapasitas simpang, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrean. Tahap akhir analisis adalah mengevaluasi level of service yang secara langsung mempengaruhi kinerja simpang. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai tundaan aktual dari analisis gap acceptance dengan nilai tundaan standar PKJI 2023. Nah, perbedaan kedua nilai ini menjadi parameter objektif dan presisi untuk mengukur kinerja simpang. Adapun bagian alir terlampir. Kemudian daftar pustaka terlampir seperti ini. Adapun lampiran yaitu sebagai berikut.
Ini merupakan formulir data berdasarkan PKJI 2023. Dan ini merupakan formulir data untuk menghitung data waktu gap. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.